Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berlimpah. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Awakener tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan sekumpulan demonstran yang sedang berunjuk rasa menuju balai kota, tempat di mana gubernur berada. Ternyata gubernur menjadi tersangka utama dalam kasus penggelapan uang. Beberapa hari sebelumnya, kita dibawa ke rumah mewah milik si gubernur. Tidak lama kemudian, sekumpulan politikus datang menggeledah kediaman gubernur. Di sana, sang gubernur tampak sama sekali tidak takut dengan apa yang terjadi. Kemudian, gubernur pun dibawa ke markas polisi oleh dua pria yang bernama Miguel dan Edo untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Edo menunjukkan bukti sebuah rekaman mengenai cara si gubernur melakukan penggelapan dana rumah sakit. Dalam rekaman tersebut, ternyata sang gubernur tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi operasinya. Tak hanya itu, untuk mempermudah aksinya, ia membeli kejaksaan setempat. Tak lama kemudian, pengacaranya pun datang. Di sini, gubernur menanyakan tentang kabar anak dan istrinya yang tengah berlibur di Miami. Pengacaranya juga telah melakukan banding ke kejaksaan agar ia bisa menghabiskan masa tahanannya di rumah. Mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan segera dibebaskan, gubernur meminta pengacaranya untuk mengumpulkan pengawal pribadinya karena ia berpikir mungkin saja ada orang yang ingin mencelakainya. Setelah tak mendapatkan hasil apapun, Miguel dan Edo dipulangkan oleh komandannya. Sesampainya di rumah, melihat anaknya yang telah tertidur di sofa, Miguel kemudian memindahkannya ke kamar tidurnya. Sebelum tidur, anaknya mengatakan bahwa ia bangga terhadap kerja keras ayahnya dalam menangkap koruptor. Di keesokan paginya, sebelum anaknya dijemput oleh mantan istrinya, Miguel berkata bahwa ia akan mengajak anaknya untuk menonton pertandingan bola. Dan tak lama setelah itu, mantan istrinya pun datang dan membawa anaknya pulang. Scene berlanjut ke dalam kantor. Di sana, Miguel mendapat kabar mengenai divisinya yang akan dinonaktifkan, dan kini hanya tersisa 10 dari mereka. Tak hanya itu, kasus gubernur juga akan diserahkan kepada kepolisian militer. Miguel yang sudah berbulan-bulan menginvestigasi kasus gubernur lantas tidak setuju dengan keputusan itu. Namun karena tak bisa berbuat apa-apa, Miguel pun keluar meninggalkan kantor diikuti beberapa rekannya yang juga dinonaktifkan. Lalu Edo mengingatkan Miguel tentang janjinya menonton bola bersama dengan anaknya. Di tempat lain ternyata anak dan mantan istrinya sudah menunggu kedatangan Miguel. Walaupun sedikit terlambat, Miguel dan anaknya segera menuju stadion untuk menonton pertandingan bola. Sesampainya di pintu masuk stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tiba-tiba, anaknya tiba-tiba ditembak oleh seseorang. Setelah tiba di rumah sakit, perawat segera membawa anaknya ke UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Tidak ingin tinggal diam, Miguel memutuskan untuk mengecek keadaan anaknya. Sepanjang lorong, ia melihat banyak pasien yang terbengkalai akibat fasilitas yang tak memadai, dan anaknya yang sekarat juga mengalami nasib yang sama. Ia pun marah melihat anaknya yang tak kunjung ditangani oleh dokter, sedangkan si perawat hanya bisa berbuat semampunya. Dan tak lama akibat kehilangan banyak darah dan tak ditangani, anaknya pun meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, mantan istrinya pun datang. Melihat Miguel yang tak mengeluarkan sepatah kata pun, mantan istrinya hanya bisa meronta-ronta tak kuasa menahan tangis. Setelah kejadian menyedihkan ini, Edo sahabatnya datang dan mencoba membantu Miguel dengan mencari si penembak anaknya. Namun Miguel sendiri tidak mengetahui di mana posisi si sniper. Ia bersikukuh bahwa kematian anaknya diakibatkan fasilitas rumah sakit yang tak memadai. Miguel yang masih stres dengan kejadian yang menimpa anaknya, tiba-tiba tak sengaja melihat siaran gubernur. Selama penyiaran, gubernur mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, yang mana dalam kampanyenya ini, ia berupaya meningkatkan anggaran kesehatan. Melihat kerumunan demonstran saat itu, Miguel memutuskan untuk bergabung.
Namun saat di tengah demo, Miguel tiba-tiba menghampiri sekumpulan polisi. Aksi Miguel tersebut berhasil terekam oleh salah seorang demonstran. Keadaan yang kian memanas memaksa polisi untuk menembakkan gas air mata. Setelah berhasil masuk ke dalam tempat di mana gubernur berada, Miguel pun langsung membunuh gubernur korup itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sosok seorang miliarder bernama Anter Gomes yang tengah mengadakan pertemuan bersama dengan Ibu Menteri. Setelah pertemuan itu, Gomes mendatangi beberapa politikus yang adalah koleganya. Melalui bantuan mereka, Gomes berencana untuk mengumpulkan suara agar anaknya bisa terpilih sebagai presiden menggantikan gubernur. Mendengar usulannya, para kolega sontak dibuat kaget sebab anaknya tak punya kemampuan sebagai politikus. Merasa ditolak, Gomes kemudian mengancam mereka di mana ia akan mendesak si menteri agar membuka kembali investigasi kasus korupsi. Miguel yang sudah pulih dari stres beratnya pun telah kembali bekerja. Mereka berhasil menangkap para dalang di balik rusuhnya demo di balai kota. Dari beberapa orang di sana, Miguel melihat seorang gadis yang ia temui selama demo kemarin. Tak ingin identitasnya terbongkar, Miguel menawarkan diri untuk menginvestigasi gadis tersebut. Di ruangan interogasi, gadis yang bernama Nina ini ternyata adalah seorang programmer. Mengetahui Nina memiliki rekaman dirinya, Miguel segera menyita HP-nya yang berada di ruang bukti. Pada malam hari, Miguel kembali mengunjungi Nina. Setelah melihat banyak dokumen-dokumen penting dari komputer gubernur di HP-nya, melalui bantuan Nina, satu persatu dalang di balik korupsi dana kesehatan mulai terkuak, yang tak lain adalah koleganya Gomes. Tak berlama-lama, Miguel mulai mengincari satu persatu para pejabat korup tersebut. Keesokan harinya, berita tewasnya beberapa politikus sudah tersebar di media massa. Sementara Miguel kembali menemui Nina dan meminta bantuannya mencari orang yang mendanai kampanye para koruptor tersebut. Nina sempat menolak, tetapi Miguel kemudian menawarkan surat peringatan masa tahanan kepada ibu Nina yang dipenjara setelah dijadikan kambing hitam. Nina yang bimbang akhirnya pergi menengok ibunya yang berada di penjara. Lantas ia bertanya kepada ibunya, berapa besar biaya yang harus ia bayar hanya demi satu kebenaran. Ibunya menjawab bahwa kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana kebenaran bagi satu orang dan orang lainnya pasti berbeda. Setelah mengunjungi ibunya, Nina memutuskan untuk membantu Miguel meretas kamera pengawas di suatu gedung tempat Gomes akan bertemu dengan Regina. Di tempat lain, Miguel yang tak ingin dicurigai oleh divisinya pura-pura membantu Edo. Di sini, Edo telah mengetahui bahwa sang pembunuh bertopeng adalah pasukan pelatih dilihat dari selongsong peluru yang ia temui di TKP. Mengetahui sahabat karibnya perlahan berhasil menyingkap kedoknya, Miguel memaksa Edo menghentikan pekerjaannya. Setelah itu, Miguel pun bersiap melancarkan misinya. Namun di tengah jalan, Edo balik menghubungi Miguel. Ternyata ia berhasil mengetahui siapa orang yang akan diincar oleh si eksekutor berikutnya. Karena teleponnya tidak diangkat oleh Miguel, Edo terpaksa memasuki gedung itu seorang diri. Sesampainya di sana, ia berpapasan dengan sang eksekutor. Miguel yang tidak mau melawan Edo terpaksa menerima tembakan darinya. Dengan bantuan Nina, lukanya pun berhasil diobati.
Mengetahui bahwa si menteri melakukan pertemuan rahasia dengan Gomez, Miguel sekarang mengetahui siapa orang yang telah mendanai dan membeli kursi-kursi di parlemen. Di kantor, ia segera membuka investigasi terhadap si menteri. Di sini, ia memutuskan akan menangkap si menteri agar pekerjaannya untuk membunuh si Gomez akan semakin mudah. Tak lama setelah itu, komandannya pun datang. Ia seketika menghentikan usulan Edo dan Miguel dalam menginvestigasi menteri. Dan ternyata komandannya sudah disogok oleh si pengacara yang bekerja pada Gomez. Pada saat malam hari, Miguel berencana mengeksekusi Gomez. Di rumahnya, ternyata Gomez sedang berkumpul dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika mendengar rencana Gomez yang sudah matang, anaknya seketika pergi meninggalkan meja makan. Ditemani ibunya, anaknya mengatakan bahwasannya ia tidak siap untuk menjadi presiden, tetapi ia ingin membuat ayahnya bangga. Gomez pun dibuat haru setelah mendengar perkataan anaknya, namun tiba-tiba Miguel menembak anaknya. Ternyata Miguel sengaja menembak anaknya Gomez dengan tujuan membuatnya jerah. Namun nyatanya Gomez malah menjadikan anaknya sebagai martir demi keperluan kampanye. Di sini Gomez maju sebagai kandidat baru yang besok malam akan berdebat dengan kandidat lain, yaitu Julia. Di sisi lain, pengacara Gomez telah mengetahui siapa rekan yang telah membantu si eksekutor. Kemudian ia mengunjungi kantor di mana Nina bekerja. Namun di sana hanya ada bosnya dan pengacara Gomez langsung membunuh bos Nina. Sementara di sisi lain, Nina yang sedang menuju kantornya kebetulan melihat bosnya yang sudah tewas. Sontak hal ini membuat Nina ketakutan. Ia pun segera pergi ke tempat persembunyian Miguel. Namun ternyata Nina sudah dibuntuti oleh orang-orang suruhan si pengacara. Dan dari sinilah terjadi kekacauan. Si pengacara berhasil menyandra Nina, kemudian memberikan persyaratan kepada Miguel. Jika ia ingin Nina selamat, Miguel harus membunuh capres lain, yaitu Julia. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Miguel pun mengiyakan keinginannya. Setelah kejadian ini, polisi segera datang ke TKP. Di sana, Edo menemukan iPhone milik Miguel dan akhirnya identitas sang eksekutor pun terbongkar. Di debat capres inilah Miguel akan membunuh Julia. Miguel dengan terpaksa harus mengeksekusi Julia yang seorang anti korupsi. Namun sebelum sempat menembak Julia, Edo berhasil menghentikan Miguel dan di sini mereka berdua pun harus bertarung. Walaupun begitu, mereka berusaha agar tak melukai satu sama lain begitu parah. Kemudian Edo menyampaikan agar Miguel menghentikan perbuatannya. Bagi Edo, Miguel saat ini tidak jauh berbeda dengan para koruptor, di mana mereka sama-sama berbuat sesukanya. Namun Miguel sama sekali tak menghiraukan perkataan Edo, lantas ia kembali melanjutkan misinya. Lalu tiba-tiba siaran TV mati seketika. Lalu si pengacara mencoba menghubungi rekannya yang ada di sana. Mengetahui si pengacara tengah lengah, Nina dengan segera menusuk pengacara dengan pecahan bola lampu. Di sisi lain, Edo ternyata sudah mengamankan Miguel. Ia juga mendatangkan mantan istrinya dengan harapan ia mampu membujuk Miguel. Istrinya mengatakan bahwa anaknya di surga tidak akan bangga dengan perbuatan ayahnya. Eu nunca pensei que eu pudesse falar isso, mas Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat Gomez berdebat di TV nasional, merebutkan kursi presiden. Namun polling antara Julia dan Gomez sempat diungguli Julia 1 poin. Namun karena kematian anaknya, polling sementara berubah drastis dan Gomez berhasil mengungguli Julia. Setelahnya, Miguel kembali dibawa ke ruang interogasi. Tidak lama kemudian, komandannya memberikan instruksi kepada anak buahnya. Ternyata komandan yang licik sengaja melakukan ini agar ia bisa membunuh Miguel tanpa dicurigai. Dengan menewaskan satu anak buahnya, si komandan dapat dengan mudah membuat berita hoaks mengenai Miguel yang melawan dan terpaksa harus ditembak di tempat.
Namun faktanya Miguel berhasil membalikkan keadaan hingga orang itu tewas. Mengetahui Gomez semakin dekat dengan kursi presiden, Miguel segera mengambil semua senjata dan amunisi yang ada di sana. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi ke gedung DPR, di mana Gomez dan rekan-rekannya sedang menikmati keunggulan poin sementara. Gedung yang sudah dijaga ketat tak mampu membuat Miguel gentar. Di sini ia dengan mudah melewati para penjaga. Dan setelah sampai, Miguel segera menghabisi para politikus tersebut. Setelah sekian lama, Miguel akhirnya berhasil bertatap muka dengan Gomez. Gomez mengatakan bahwa korupsi tidak akan mungkin hilang, karena itu sifat alami manusia yang serakah. Karena sudah muak dengan bacotan Gomez, akhirnya Miguel pun menembak Gomez. Tembakan Miguel tadi ternyata membuat suara gaduh, lantas hal ini menyebabkan banyak penjaga berdatangan. Tapi dengan segala persiapan Miguel, ia pun meledakkan bom yang sebelumnya ia pasang di dalam mobil yang ia bawa. Bom tersebut akhirnya berhasil menghancurkan gedung itu. Media kemudian langsung mengabarkan ledakan yang menyebabkan Gomez tewas. País onde tudo é difícil. Orang-orang yang melihat berita tersebut dibuat kaget, termasuk si pengacara yang tidak percaya bahwa Miguel bisa melakukan itu. Dá até pra pagar de vítima. Miguel também achava isso. Mas foi lá e fez do jeito dele. A gente não vai mais precisar de uma revolução. Di akhir film kita diperlihatkan seorang yang berkostum seperti Miguel, lengkap dengan senapan yang sepertinya ia akan menghabisi para pejabat korup. Tak diketahui apakah ini Miguel yang berhasil selamat, atau mungkin itu rekannya Eddie yang melanjutkan pekerjaannya, atau mungkin pula Nina. Yang pasti, ia akan menghabisi para pejabat korup dengan caranya sendiri. Demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam Sobat Popcorn.